Anak-anak, saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus. Dengan penuh sukacita, Simeon mengatakan, "Mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu." Dengan penuh kegembiraan, kita menyaksikan berapa banyak biarawan-biarawati, para suster, bruder, dan pater yang ada dalam gereja ini merayakan bersama Ekaristi kita pada hari ini. Tetapi juga dengan penuh sukacita, mata kita menyaksikan berapa banyak imam-imam kita yang mengabdikan diri melayani umat-umat kita di paroki-paroki, di stasi-stasi kita. Juga dengan penuh sukacita, kita melihat betapa pasangan suami istri kita menghidupi janji perkawinan mereka dengan penuh kesetiaan. Mata kita juga bergembira melihat orang-orang muda kita yang di tengah berbagai macam kesulitan berusaha untuk menghidupi nilai-nilai yang mereka pelajari dari iman kita yang diperoleh melalui keluarga-keluarga kita. Juga dengan penuh sukacita kita melihat anak-anak kita yang tumbuh dalam kegembiraan. Mataku melihat keselamatan yang datang daripadamu. Namun keselamatan itu harus dipelihara. Demikian juga panggilan kita masing-masing sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam, sebagai pasangan suami istri harus dijaga agar sungguh dapat menjadi sukacita bagi umat dan kegembiraan bagi Tuhan sendiri. Untuk memelihara panggilan itu, berdasarkan inspirasi teks-teks yang dibacakan hari ini, saya mengangkat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa sadar bahwa hakikat kehidupan adalah memberi, adalah mengorbankan, mempersembahkan. Hari ini kita rayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus yang dipersembahkan kemudian menjadi Yesus yang mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita, seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua dari surat kepada umat Ibrani. Mempersembahkan diri. Hanya kalau ada kesediaan seperti itu, maka pasangan suami istri dapat hidup sebagai suami istri yang baik, yang sungguh menjadi saksi kemurahan Tuhan di tengah dunia. Hanya kalau ada kerelaan memberi diri seperti itu, maka kehidupan membiara tetap memiliki maknanya. Kehidupan religius, kehidupan membiara kehilangan artinya ketika yang dikejar adalah keinginan sendiri, yang dipaksakan adalah pendapat sendiri, yang mau direalisasikan adalah keinginan, kebutuhan sendiri dari kita masing-masing. Melalui ikrar kita dalam kaul-kaul, kita menyatakan bahwa yang kita kejar, yang kita mau realisasikan adalah apa yang menjadi misi dan keinginan, apa yang menjadi keputusan komunitas. Yang mau kita baktikan adalah apa yang menjadi keputusan dalam proses discernment sebuah komunitas, sebuah provinsi, sebuah kongregasi. Kita tidak mengejar keuntungan untuk diri kita sendiri, kita juga tidak menumpuk kekayaan untuk keluarga. Yang kita baktikan adalah komunitas demi pelayanannya kepada mereka yang membutuhkan. Kita tidak menjalin relasi-relasi khusus agar kita terbuka kepada mereka yang sungguh memerlukan perhatian kita. Kita memberikan diri, kita mengorbankan diri. Dan ini sungguh sangat penting di tengah sebuah zaman dalam masyarakat
di mana orang semakin banyak memiliki kecenderungan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Mudah sekali orang mengorbankan orang lain. Bahkan juga mengorbankan alam demi kebaikan dan kesejahteraan hari ini tanpa memperhitungkan apa yang bakal terjadi dengan generasi penerus kita. Mengorbankan diri, mempersembahkan diri, di situ terletak hakikat kehidupan yang membahagiakan. Yang kedua, kehidupan ini selalu merupakan kehidupan bersama. Kehidupan bersama, lintas batas budaya, lintas batas generasi. Di tengah masyarakat, kita mengalami bagaimana kita harus hidup dengan orang-orang yang datang dari kebudayaan yang berbeda. Juga di tengah masyarakat, di tengah keluarga, kita hidup lintas batas generasi. Yang tua, yang muda, yang masih anak-anak. Demikian juga dalam kongregasi-kongregasi kita. Kita hidup lintas batas budaya, lintas batas generasi. Hari ini kita mendengar dalam Injil kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat yang dihadiri dari 3 generasi yang berbeda. Simeon dan Hana mewakili generasi tua. Maria dan Yosef pasangan muda, dan Yesus sang bayi anak-anak. Dari generasi muda, pasangan muda, Yosef dan Maria, kita belajar pentingnya mengantar anak-anak kita ke dalam ajaran dan kebiasaan-kebiasaan agama. Maria dan Yosef mematuhi apa yang ditegaskan dalam hukum Taurat. Tanpa kerelaan kita untuk memperkenalkan anak-anak kita dengan ajaran dan dengan kebiasaan-kebiasaan dalam agama-agama kita, maka jangan kita harapkan bahwa nanti akan ada masa depan bagi gereja dan bagi masyarakat. Benih-benih panggilan tumbuh dalam keluarga di mana hal itu diperhatikan. Dan Simeon dan Hana merepresentasikan generasi tua yang tetap memiliki harapan, dan karena itu mereka diberi anugerah untuk melihat keselamatan itu. Seringkali di tengah masyarakat, juga dalam kongregasi-kongregasi, kita menyaksikan orang-orang tua yang kehilangan harapan, yang melihat dunia dan gereja dengan mata penuh kecurigaan. Simeon dan Hana membuka matanya, dan karena itu mereka melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Simeon dan Hana membuka matanya untuk melihat yang baru yang dibawa oleh Yesus sang bayi yang dipersembahkan oleh orang tuanya. Kita butuh generasi tua yang memberikan kita semangat untuk tetap berharap apapun pengalaman yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita adalah peziarah pengharapan, dan kita belajar pengharapan itu dari orang-orang tua kita yang tetap memiliki harapan, kendati hidup mereka dipenuhi dengan berbagai macam pengalaman yang pahit. Yang ketiga, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, mengingatkan kita akan setiap anak yang mesti dipersembahkan bagi Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, karena setiap anak merupakan pemberian Tuhan untuk kita, untuk keluarga, dan untuk masyarakat serta gereja. Karena itu, kita semua anggota gereja, keluarga-keluarga, dan biarawan-biarawati memiliki kepedulian terhadap anak-anak. Tahun ini
kita Keuskupan Agung Ende memulai gerakan ramah anak. Di keluarga-keluarga, juga dalam karya-karya kongregasi-kongregasi kita menanamkan kepedulian dan budaya ramah anak itu. Karena setiap anak dikuduskan bagi dan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Keselamatan itu telah dibawa oleh Tuhan, namun perlu kita jaga, perlu kita rawat. Marilah bersama-sama sebagai anggota gereja yang satu, kita saling meneguhkan dalam harapan dengan menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita, oleh kerelaan kita memberi diri, mengorbankan diri, dan kerelaan kita untuk hidup lintas batas budaya, lintas batas generasi, demi anak-anak yang dipercayakan kepada kita, yang merupakan masa depan gereja bangsa kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.